Iya pemirsa, karena memang peta politik Pilpres 2024 ini masih cair, tapi ada yang memprediksi bahwa sekiranya nanti akan terbentuk 2 atau 3 koalisi pemirsa untuk Pilpres 2024. Koalisi perubahan, partai-partai yang mengusung Anies Baswedan, dan koalisi disebutnya sebagai koalisi status quo atau adalah partai-partai yang isinya adalah partai-partai yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Jokowi pemirsa. Sampai dengan saat ini nama-nama yang unggul pemirsa secara survei yang disinyalir kuat akan maju untuk Pilpres 2024. Anies Baswedan saat ini sudah resmi diusung oleh Koalisi Perubahan, Ganjar Pranowo resmi diusung oleh P3 bahkan juga PDIP pemirsa. Sementara Prabowo Subianto memang ada sempat sinyal mendukungan ya pemirsa, meskipun deklarasi belum terbentuk. Tapi jikalau memang komposisi pengusungan seperti inilah komposisi bahkan perhitungan matematika secara politik kursi di DPR. Sebenarnya perlu diuji bahkan juga perlu dikritisi apakah memang benar nanti bahwa ini merupakan kontestasi dari dua koalisi. Koalisi perubahan yang nanti akan melakukan antitesa dari kebijakan Presiden Jokowi, dan koalisi status quo yakni adalah koalisi berkelanjutan. Isinya adalah partai-partai capres dan cawapres yang nantinya akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Menteri Investasi dan Kepala BKPM kita Pak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Bapak. Malam Caca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bersama di sini dengan ekonom kita, Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Profesor Didin S. Damanhuri. Prof, selamat malam. Ini bertemu lagi, saya agak flashback ya. Dan juga Bang Nasir Jamil dari PKS. Mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber saya di sini dulu nih Bang Nasir Jamil ya, karena kita membahas mengenai, saya sudah sebut-sebut nih koalisi perubahan. Sebenarnya orang bertanya-tanya, koalisi perubahan itu apa sih? Seakan-akan bahwa ingin merubah sesuatu, bukankah kebijakan yang sekarang jika dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden nantinya, kalau bagus kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa harus merubah? Seakan-akan antitesa ya, seperti apa? Ya, sebenarnya dalam isu-isu polarisasi itu hal yang biasa ya. Isu-isu pembangunan itu hal yang biasa dan itu harus kita maklumi. Dan tentu saja koalisi perubahan di sini bukan kemudian lalu menghadap-hadapkan atau berhadap-hadapan atau head to head dalam arti bahwa kita ya seperti misalnya sering diposisikan sebagai antitesa dan lain sebagainya. Sebenarnya perubahan itu kan sebuah keniscayaan juga, ya. Artinya dari periode lalu ke periode sekarang yang dibawa, yang diusung oleh presiden sebelumnya juga perubahan. Jadi semua orang memang ingin perubahan, ya, tata kelola pemerintahan, ya, kemudian tata kelola ekonomi, kemudian tata kelola budaya dan lain sebagainya. Dan tentu saja koalisi perubahan itu melihat ya mana misalnya aspek-aspek yang kira-kira perlu diubah. Diubah itu artinya dibuat lebih baik, ya, sehingga kemudian manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak begitu. Jadi kalau kemudian koalisi perubahan membumi hanguskan semua apa yang sudah diproduk oleh rejim sebelumnya atau pemerintah sebelumnya, itu juga bukan sesuatu yang baik, ya, karena tentu saja setiap pemerintahan ada hal-hal yang positif, dalam arti ada pembangunan-pembangunan yang memang dinikmati oleh banyak orang begitu. Oke, karena di sini saya sudah dengan Menteri Investasi kita, ini memang masih merupakan apa ya, gagasan dari koalisi perubahan. Tapi intinya adalah apa yang sudah dikerjakan saat ini itu dianggap ingin diperbaiki dengan jualan dari calon presiden nanti akan diusung oleh Bang Nasir Jamil. Bagaimana itu? Caca, sebelum saya menanggapi itu saya ingin menyampaikan data dulu. Ya. Kita sepakat di hampir semua dunia bahwa kondisi ekonomi global itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Akibat karena persoalan COVID, kemudian geopolitik yang tidak menentu, perang Ukraina dan Rusia, kemudian ketegangan di Laut Cina sekarang, Caca. Tapi kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi nasional kita di akhir tahun 2022 itu masih tumbuh 5,31%. Dengan inflasi di bawah 6%. Itu salah satu pertumbuhan terbaik ekonomi dunia di negara G20. Dan juga inflasi salah satu terbaik. Yang kita kalah itu cuma dari
kalau tidak salah dari Arab Saudi untuk pertumbuhan ekonominya. Nah, artinya apa Caca saya mau sampaikan? Sekarang data yang kedua Caca. Untuk investasi sebagai instrumen pencipta lapangan pekerjaan, dari tahun ini 1.400 triliun dan di tahun kemarin 2022 1.200 triliun, tapi kita mencapai 1.207 triliun dan sekarang kita sudah mencapai 328 triliun, kurang lebih sekitar 23,5%. Ini semua menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dari sisi investasi. Sekarang kita tanya kepada publik, apakah kepemimpinan Bapak Jokowi ini dirasakan, disetujui atau tidak disetujui oleh publik? Data menunjukkan ada 2 lembaga survei minimal dari Indobarometer bukan Indobarometer, Pak Burhanuddin tadi, indikator, sama LSI, Pak Jayadi, yang dua-duanya kemarin saya jadi penanggap. Hasil survei ini bukan kata Bahlil ya. Iya. Dua hasil survei itu menyatakan bahwa approval rate, tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi menurut dari indikator itu 78,6%. Tetapi yang kemarin yang baru dirilis oleh Jayadi itu 82%. Itu adalah tingkat kepuasan publik tertinggi di dunia. Dan untuk di Indonesia hampir belum ada presiden yang mau turun tinggal 1 tahun pemilu, tinggal 10 bulan itu bisa mencapai 82%. Ya. Pak SBY itu pernah 85% pada tahun 2009. Masuk periode keduanya dia 85% tingkat kepuasannya. Tapi begitu tinggal 1 tahun mau pemilu, tingkat kepuasannya sudah di bawah 60%. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa alangkah kemudian kebijakan-kebijakan negara terlepas kekurangan dan kelebihannya, rakyat sangat merespon secara mayoritas bahwa itu sangat baik. Satu. Yang kedua, dalam survei itu juga ditemukan, ditanyakan begini, apakah Bapak Ibu setuju untuk kepemimpinan Bapak Jokowi programnya dapat lanjutkan? Di dalam temuan survei mengatakan bahwa setuju 65%. Jadi program yang Bapak Jokowi dengan pemerintah sekarang sudah lakukan menurut publik dari hasil survei itu setuju 65%. Kemudian ditanyakan lagi, figur siapa yang cocok untuk melanjutkan itu? Yang pertama itu adalah Pak Prabowo, yang kedua adalah Pak Ganjar, yang ketiga Pak Anies. Nanti bisa diambil data-datanya. Jadi menurut saya, kalau ditanya bahwa tentang antitesa, ini kebetulan ini kami bertiga ini satu rumpun sebenarnya. Kalau di basic training kami sudah diajarin sebenarnya di basic training. Sama sebenarnya ini beda-beda tipis. Ini senior saya, ini senior. Nah, saya ini junior. Baik. Kami punya basic ilmu yang sama. Antitesa itu bisa dapat terwujud dengan baik apabila tingkat kepuasan publik itu sudah tidak lagi merepresentasikan kepemimpinan itu sendiri. Jadi menurut saya ya masing-masing membuat narasi yang baik. Kerennya begini, presiden kita ini Pak Jokowi kan sibuk ngurus capres nih, tapi kepuasan publik 85%. Bukan 85, 82. Maksud saya. Tapi itu jadi sindiran Bang Nasir Jamil maksud dibilang saya sibuk ngurus capres aja ya sudah begitu kepuasannya. Kalau nggak ngurus mungkin lebih tinggi lagi kepuasannya. Baik, sekarang saya ke Prof Didin dulu. Boleh. Sedikit saja ya Bang. Keliru kemudian kalau dibilang presiden mengurus capres. Karena tugas mengurus capres partai politik Bang Jamil. Kalau presiden mengurus bagaimana pembangunan negara. Bukan mengurus, mengelola. Prof, sekarang kan begini ya, ada koalisi yang mengkritik berbagai macam kebijakan Pak Jokowi yang mau nanti dibuat versi terbaru, disempurnakan atau apalah namanya. Sementara di sini Pak Menteri mengatakan sudah baiklah tingkat kepuasan tinggi, tapi ada kondisi geopolitik juga. Bagaimana Prof? Iya, jadi memang kalau kita mendalam ya, melihat perspektif pembangunan ekonomi, apalagi dari sejak sebelum reformasi sampai reformasi, sekarang ini yang paling krusial bangsa ini adalah menghadapi ketimpangan, ketidakadilan ya. Kalau bahasa publiknya ketidakadilan. Jadi memang ada pembangunan infrastruktur luar biasa, ribuan triliun begitu. Dari sisi return to investment itu akan lama pasti itu. Jadi dampak terhadap pertumbuhan memang akan lambat ya. Tetapi infrastruktur itu secara umum banyak sekali yang agak mubazir. Pertama itu tol misalnya. Tol itu
kalau untuk Jawa ya, sekitar Jawa Barat, DKI, mungkin masih relevan. Tapi kalau udah ke arah Jawa Timur, Ya. itu menurut berbagai pengamat infrastruktur, itu hanya ramai pada saat Lebaran. Belum yang dijual di Kuala Namu, MBZ, macam-macam ya. Jadi asesmen terhadap infrastruktur ini memang agak diragukan ya, validitasnya, karena kemudian kok dijual lagi, kemudian juga perbandingan antara penggunaan untuk kebutuhan masyarakat itu kalau boleh dibanding adalah lebih banyak melancarkan impor. Ya. Kebetulan memang impor pangan kita ini hampir segala macam tuh impor, tinggi banget. Nah, jadi sebenarnya kalau perspektif pembangunan ekonomi itu untuk siapa? Nah, menurut data BI, rekening terutama di pandemi ya, yang di atas 5 miliar itu fantastik itu naiknya. Tapi yang di bawah 5 miliar, apalagi yang di bawah 1 miliar itu terjadi declining rekening mereka. Artinya memang dari sisi ketimbangan ini memburuk ya. Tidak hanya rasio Gini ya yang hampir 0,39 ya yang tetap itu timpang ya. Kalau penguasaan aset misalnya Gini rasio lahan ya itu 0,68, itu buruk sekali. Apalagi ada jutaan hektar yang memiliki lahan tambang, lahan sawit yang bad governance ya, prosesnya itu banyak data lah kalau itu. Nah, apalagi kalau kita pinjam sekarang ini Jeffrey Winters yang terakhir ini yang disebut indeks oligarki ya, kalau bahasa populer ya, atau indeks material power index namanya. Itu waktu dirilis pertama 2014 itu 678.000 kali. Saya hitung sendiri 2022 itu 1.065.000 kali. Itu meningkat hampir 2 kali lipat, dan perkiraan saya karena 2014 itu terburuk ya setelah Cina, mungkin sekarang terburuk dari ketimpangan aset. Dan itu inline dengan data BI. Jadi data-data memang ini perlu reorientasi pembangunan ekonomi yang terlalu GDP oriented. Terlalu GDP oriented. Secara makro ya. Ya. Oke, nanti sesaat lagi boleh ditanggapi karena poin mengenai tingkat kepuasan terhadap presiden saat ini menarik. Bahkan ini yang sempat diperkuat bahwa jika calon presiden dan calon wakil presiden nantinya bisa menarik hati rakyat, haruslah yang benar-benar mirip akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Padahal ada beberapa publik bertanya-tanya, kenapa harus diagung-agungkan kebijakan saat ini sementara janji yang paling penting dari Presiden Jokowi belum terrealisasi, pertumbuhan 7% pemirsa. Sesaat lagi.